Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pagi istighfar, perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat, semakin salat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Ini ada salah seorang partisan namanya Uyut Naga Kuning. Waduh, jadi Uyut Naga Kuning ini adalah penguasa, kepala suku di sini. Dia yang selalu banyak pasenya. Orang minta-minta di sini untuk jarang pintas. Dan pintas itu dia pesugihan, namanya Mujair Mas. Dasar karena Mujair mundur kayak lagu, Mujair mundur. Ya ketika kita yang namanya berusaha, usaha ikhtiar apapun, itu ada kalanya usaha itu naik turun. Nah ketika kita lagi naik, itu lagi diuji sama Allah. Ketika turun, itu pun lagi diuji sama Allah. Tergantung kitanya. Kalau kita manusia sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang selalu bersyukur, insya Allah apapun yang kita milikin itu adalah semua rizki yang tidak ternilai harganya. Dinilai semuanya, dari mulai kita dikasih kaki sama Allah, tangan, mata, semuanya itulah rizki yang tidak ternilai, tidak bisa digantikan dengan apapun. Baik, kuncinya satu, bersyukur. Ketika kita bersyukur, enak hidup ini. Yes. Siapa Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Perkenalkan, nama saya Doraemon. Doraemon dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Mau apa urusannya? Anda siapa? Saya sedang ritual di sini. Siapa nama kamu? Pak Haji Rohim. Oh, Pak Haji. Pak Haji waras, Pak Haji. Waras, normal. Oh, waras. Ini benar rumahnya Naga Kuning. Betul. Naga Kuning apanya Pak Haji? Guru saya. Oh, gurunya Pak Haji. Sudah lama menjadi murid dia? Ya baru. Oh, Mbak. Soalnya saya lagi ritual sama ini perempuan ini. Itu siapa? Ya sama juga, dia lagi ritual di sini. Oh, minta apa dia? Dia minta pesugihan. Itu apa itu di air itu apa? Itu ikan mas. Oh, Meminta pesugihan ke dia. oh, itu ikannya nanti ngasih duit. Ya mungkin bisa jadi. Disuruh Soalnya sama. banyak orang yang minta-minta. Oh, disuruh sama si Uyut. Ya. Edan kamu, Pak? Kenapa bisa edan? Kalau saya edan, nggak mungkin saya mencari uang di sini. Ya, Edan mencari uang di mana kamu di sini? Ya di situ. Soalnya banyak orang yang dapat uang dari situ. Uang apa? Kamu lagi ngayal aja. Ya tidak ngayal. Di sini aja namanya Bu Haji Pipit. Ada. Di mana? Di dalam ada. Oh, ada. Itu lagi diapain kamu berdua tadi? Ya sama, dia juga lagi ritual di sini. Diapain perempuannya? Dunya-dunya sama kamu? Ya biasa aja, kalau saya sih biasa. Dia hanya tidur sama saya, dia saya pegang-pegang gitu. Pegang-pegang apa maksudnya? Ya pegang-pegang sedikit besar saya, mau susunya atau mau memeknya, itu urusan saya. Lah, kamu sudah tua, Pak. Ya biar tua juga, kamu masih normal. Punya istri kan? Punya. Ya kenapa gak di istri aja di rumah ya dunya-dunya? Istri saya di rumah.
dia udah nggak bisa apa-apa. Pas di sini saya ritual, ada dia, ya udah kesempatan. Dia mau, Bapak urusannya apa sama saya? Ditumpahin Pak. Ya itu sih terserah saya, ditumpakin kan enggak sih nanti. Itu sih urusan saya. Terus kalau hamil gimana anaknya Pak? Ya itu ambil urusan saya. Oh, Anda sebetulnya mau apa ke sini? Urusan saya. Ya saya sih nggak ikut urusan Pak Haji. Saya kesini saya mau nyari yang namanya Bu Haji Pipit. Boleh. Dan saya juga mau silaturahmi saya sama. diganggu. Nah, diganggu apa? Ya, tenangin sama saya. Ya justru itu. Apa? Ya urusan bagi saya, kamu gila aja masih ikan ngasih duit. Parah kamu, berarti kan kamu otak. Contohnya banyak yang ngasih uang. Contohnya mana? Kamu otaknya lebih konslet. Tahu konslet? Parah aja kamu. Kalau orang normal gak kayak gini. Dan kamu. Ya saya sih itu juga. Kalau dulu kan banyak orang yang meminta-minta di sini. Boleh saya masuk? Ya boleh. Kenapa? Kalau masuk nanti Pak itu keganggu. Nggak boleh. Nah, emang dianya lagi ritual guru kamu? Sama ritual juga, iya. Bayar kamu di sini? Ya bayar. Kalau nggak bayar nggak mungkin. Berapa hari kamu dijanjiin kekayaan? 3 hari saya di sini. Sudah kaya? Ya belum. Baru hari pertama sekarang saya ini. Oh, tapi hari pertama kamu sudah mentil ya? Iya. Edan kamu Pak? Ya nggak edan, saya normal deh. Harus Pak, minggir saya mau masuk. Nggak boleh. Pak Kaji. Itu peraturan dari. Iya Pak Kaji, saya nggak urusan sama Kaji. Kaji Rohim. Iya tapi. Saya ketemu ya sama Nagama. Dan Nagamasnya udah pesen sama saya. Kalau ada orang lain masuk tidak boleh. Nah, saya pengen jemput Bu Haji. Tidak boleh. Saya baik-baik nih Kaji. Boleh tidak baik, tapi saya enggak, saya masih baik-baik nih Kaji. Jangan saya dalam pendirian saya tidak boleh. Jangan sampai saya nanti tidak baik sama Kaji. Oh begitu maunya boleh. Karena tadi saya milih perempuan masih dunya-dunya. Ya itu terserah saya. Mau apa sih, mau apa sih? Mau saya kepet Kaji. Ya boleh, silakan kalau berani. Berani saya juga nggak takut. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Orang yang sedang Kang Ujang Bustomi hajar kali ini, dia adalah bernama Pak Haji Rohim. Kang Ujang Bustomi terpaksa menghajar Pak Haji Rohim, dikarenakan orang ini menghalangi Kang Ujang Bustomi untuk bertemu dengan sang tetua suku yang bernama Uyut Naga Kuning, atau lebih dikenal dengan sebutan Uyut Naga Emas. Rupanya Pak Haji Rohim ini datang ke pegunungan tempat tinggal dukun Uyut Naga Emas ini, adalah untuk melakukan sebuah ritual guna bisa mendapatkan pesugihan dan kekayaan, dengan cara menyembah ikan mujair emas. Dan ternyata, kedatangan Kang Ujang Bustomi jauh-jauh ke tempat ini, adalah karena sedang membantu seorang bos material yang bernama Haji Pendi. Yang mana, si Haji Pendi ini datang ke padepokan anti galau dengan bersimbah air mata. Pak Haji Pendi meminta kepada Kang Ujang Bustomi agar bersedia membantunya, karena istrinya pergi meninggalkan dirinya dan juga anak-anaknya akibat tak kuat menahan malu dan takut dicemooh oleh para tetangga. Kemudian Pak Haji Pendi itu dia bercerita, bahwasanya beberapa minggu belakangan ini, usaha toko materialnya dengan tiba-tiba mengalami kebangkrutan dan hampir bisa dikatakan gulung tikar. Sejak keuangannya menjadi sulit, otomatis semua pengeluaran yang tidak mendesak pun dibatalkan guna melakukan penghematan. Istrinya yang biasanya selalu aktif bersosialita dan rajin arisan, kini dia harus merelakan untuk meninggalkan semua itu. Sehingga istri Pak Haji Pendi yang bernama Umi Pipit itu pun akhirnya seringkali diam dan juga seringkali mengurung diri. Pak Haji Pendi sebenarnya masih mempunyai penghasilan, namun jika biasanya satu hari jutaan rupiah, kini dia hanya mendapatkan puluhan rupiah saja. Hingga akhirnya, pada suatu hari si Umi Pipit berpamitan kepada Pak Haji Pendi, guna untuk meminta bantuan dukun sakti yang bertapa di tengah hutan yang bernama Dukun Uyut Naga Emas. Walaupun dengan berat hati, Pak Haji Pendi terpaksa merelakan istrinya pergi,
karena katanya si Umi pergi hanya untuk 3 hari. Namun, sudah lebih dari seminggu si Umi Pipit tak pulang-pulang, bahkan ketika dijemput, justru Pak Haji Pendi dibikin babak belur oleh penjaga keamanan Dukun Uyut Naga Emas. Lalu dalam kondisi babak belur dan penuh dengan tangisan tersebut, Pak Haji Pendi mendatangi Kang Ujang Bustomi. Dan melihat kondisi Pak Haji Pendi tersebut, Kang Ujang Bustomi pun akhirnya luluh. Beliau menenangkan Pak Haji Pendi, serta kemudian berjanji akan membawa pulang si Umi Pipit tersebut. Dan untuk melaksanakan janjinya itu, Kang Ujang Bustomi terpaksa mengalahkan Pak Haji Rohim. Namun kekalahan Pak Haji Rohim ini rupanya membuat perempuan yang bersama Pak Haji Rohim itu menjadi marah. Karena dia juga rupanya sudah dipesan si Dukun Naga Emas, agar dia tidak membiarkan siapa saja masuk dan mengganggu ritual sang tetua suku tersebut. Dan sama halnya dengan Pak Haji Rohim, wanita yang ternyata adalah anak buah yang dibawa si Umi Pipit itu kini juga berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta keduanya untuk memberinya jalan masuk menemui Umi Pipit dan juga Dukun Naga Emas. Dan rupanya, inilah sosok istri Pak Haji Pendi yang sedang Kang Ujang Bustomi cari-cari pada kali ini. Assalamualaikum. Siapa Anda? Saya dengan Doraemon. Saya kesini mau ketemu dengan naga kuning. Anda siapa? Saya Bu Haji Pipit. Oh, Anda Bu Haji Pipit. Bisa kita ngobrol di luar Bu Haji? Ada urusan apa? Sebentar aja saya mau ngobrol di depan. Saya rasa nggak penting ya. Penting bagi saya di sini kita Bagi stiker. saya tidak penting. Mau apa? Kenapa tidak penting? Saya lagi ritual. Ritual apa? Ritual pesugihan. Ya makanya saya kesini mau ada yang dibicarain sama Bu Haji Pipit. Kita ngobrolnya di luar di sana. Diganggu. Maaf ya. Saya tidak bisa diganggu. Lain ngerebus apa kamu? Oh, masak air. Kamu punya suami kan? Saya punya suami. Ya kenapa malah masak air di sini? Habis gimana? Emang tadinya saya kaya. Saya punya apa aja. Material saya punya 3. Hancur semua. Ya terus urusannya apa hancur sama kamu di sini? Kamu nginep di sini? Ini saya Ditumpakin dong, ditumpakin sama itu si Uyut. Dan nggak masalah. Bagi saya apapun caranya untuk pesugihan saya lakukan. bangun, Saya jalani. bangun, berdiri. Kenapa nyuruh saya bangun? Ya berdiri kita ngomong di situ. Saya ngomong masih Urusan baik-baik. apa? Urusan apa sama saya? Gak ada urusan. Saya udah sakit hati. Kemasukan Hidup setan, miskin. kemasukan setan Hidup kamu. miskin. Hidup miskin saya udah sakit. Kamu kemasukan setan. Semuanya udah habis semua. Hancur semua. Mau saya rebus kamu di air. Sebaliknya saya akan banjur ke kamu. Ya kamu yang akan saya banjur. Oke. Tenang Nah, aja. saya- Jadi, Kamu ganggu. jadi gini nih Bu Haji. Saya boleh ngomong sebentar Bu Haji? Silakan. Jadi Saya saya ini tuh diutus sama Pak Haji Pendi. Pak Haji Pendi itu suami Anda Bu Haji. Betul. Itu di rumah dia sendirian sama anak-anak. Itu toko material nggak ada yang nungguin. Nah, Bu Haji kenapa di sini? Saya di sini cari pesugihan. Ya Ikan makan ini yang akan menjadikan pesugihan untuk saya. Tahu ikan nggak Anda? apa? Ikan terjejak sama saya tuh keinjak sama. Silakan nanti kamu ada nanti. Ada akibatnya nanti kalau kamu Terus seperti itu. sudah dikasih uang sama ikannya. Ya belum. Tunggu aja nanti. Banyak contohnya. Ya. Banyak contohnya. Banyak Enggak usah. teman saya. Enggak usah. Makanya saya di sini juga. Enggak usah tahu dari ngayal. teman Enggak saya. usah ngayal Bu Haji. Anda usaha tinggal usaha aja. Lagi dikasih bangkrut sama Allah itu rezeki dan nikmat. Tinggal kita jalanin dengan berpasrah diri dan bertawakal kepada Allah. Kan begitu. Bukan dengan cara-cara begini. Ikan mana bisa ngasih duit? Nah, batu Udah mana? ya. Sakit apa Bu Udah, Haji? Pak. Saya sudah udah apa? Tahu nggak Mas? Saya biasa naik mobil kemana-mana shopping, makan enak sama temen-temen. Perawatan lihat muka saya Mas.
biasa ke dokter, sekarang seperti ini. Saya nggak terima. Nggak terimanya sama siapa? Nggak terima saya. Saya sakit hati miskin. Ya sakit hati miskin Nggak gimana? mau. Tinggal introspeksi terus gini, gimana ceritanya? Mau kaya lagi gimana ceritanya? Nggak masuk akal Bu Haji. Bu Haji sudah haji, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Bukan dengan cara begini. Saya Kamu ditumpak-tumpakin juga sama agama, jangan-jangan kamu. Dengan dijanjikan itu. Tuh kan, nanti hamil di sini Bu Haji. Kasihan itu Pak Haji. Bu Haji lagi kemasukan setan otaknya. Otaknya lagi saya kemasukan. pokoknya di otak saya pengen kaya lagi seperti ini. Saya pengen main sama teman-teman shopping ke sana. Apa hidup itu hanya shopping-shopping aja Pak? Hidup itu hanya karena kita naik mobil gitu. Hidup kita hanya karena ke salon gitu. Bukan begitu. Pulang Bu. Istighfar. Istighfar Bu Haji. Istighfar. Yuk pulang yuk. Bu Haji lagi kemasukan setan. Yuk pulang. Udah, Pulang. jangan atur saya. Ini hidup saya. Yes, kasihan Pak Haji. Biarin. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa. Saya semuanya ini. Saya capek mas hidup miskin. Saya capek. Saya biasa makan burger, keju. Sekarang mas lihat. Ubi yang saya makan mas. Ubi. Saya tidak Ya terus disuruh siapa di sini yang makan Saya ubi? biasa. Ya makanya pulang aja di rumah ada Enggak, ayam Mas. goreng. Ngapain di situ makanin Enggak. bolen? Disuruh siapa di sini? saya pengen kaya. Ya pengen kaya bukan kayak Saya gini. pengen kaya. Gak waras kamu. Kang Ujang Bustomi berusaha menyadarkan Umi Pipit. Kang Ujang Bustomi mengatakan bahwa kenikmatan itu tidak hanya berupa harta benda, karena kesehatan dan keselamatan itu sebenarnya juga adalah nikmat dari Tuhan. Kang Ujang Bustomi juga menasehati Umi Pipit, bahwasanya manusia itu hendaklah selalu meminta hanya kepada Tuhan. Tidak dibenarkan jika karena saat ini diuji dengan kemiskinan, akhirnya si Umi Pipit ini justru terjerumus ke dalam kesesatan dengan menyembah dan meminta kepada dukun dan juga kepada seekor ikan. Namun, rupanya semua nasihat-nasihat baik Kang Ujang Bustomi ini sama sekali tidak mau didengarkan oleh si Umi Pipit. Dia bahkan menolak untuk diajak pulang, dan bahkan dia kini berani menantang Kang Ujang. Kang Ujang Bustomi juga tak habis pikir, bagaimana bisa kini si Umi justru mempelajari ilmu-ilmu setan. Namun demikian, Kang Ujang Bustomi tetap melayani tantangan dari si Umi Pipit ini. Hingga tak berapa lama kemudian, si Umi Pipit pun sudah kelelahan, dan akhirnya dia pun bersedia menyerah dan pasrah. Umi Pipit pun kemudian menceritakan betapa malunya dia saat ini. Karena rupanya istri Pak Haji Pendi ini benar-benar tidak siap dan tidak bisa menerima kemiskinan akibat tokonya bangkrut dan bahkan terlilit hutang. Kang Ujang Bustomi dengan sabar mendengarkan semua kesedihan dan keluh kesah wanita ini. Dan dengan pelan-pelan, Kang Ujang Bustomi memintanya untuk bersabar dan juga memintanya untuk memperbanyak membaca bacaan istighfar. Kang Ujang Bustomi pun juga mendoakan si Umi Pipit, semoga saja kedepannya usaha dan toko materialnya bisa kembali bangkit dan berjaya. Dan setelah Umi Pipit bisa tenang, dan setelah Kang Ujang Bustomi juga membantu mengeluarkan ilmu-ilmu setan yang sempat dimasukkan oleh si dukun naga emas, Kang Ujang Bustomi meminta Umi Pipit untuk menunggunya, dengan tetap membaca ayat-ayat Tuhan dan juga bacaan istighfar. Karena, Kang Ujang Bustomi hendak membuat perhitungan dengan sang dukun yang merupakan tetua suku di tempat tersebut. Akan tetapi, rupanya Kang Ujang Bustomi dicegat oleh sosok penjaga yang sebelumnya telah Kang Ujang Bustomi kalahkan. Rupanya sang penjaga ini masih tidak mau menyerah, dan dia pun masih mencoba memberikan perlawanan kepada Kang Ujang Bustomi. Namun, sayangnya perjuangan lelaki itu tak berlangsung lama, karena dalam beberapa saat saja lelaki itu sudah Kang Ujang Bustomi hajar hingga dia tepar dan terkapar. Tak mau kejadian yang sama terjadi lagi,
Kali ini Kang Ujang Bustomi membuang ilmu-ilmu hitam lelaki tersebut. Dan kemudian barulah Kang Ujang Bustomi menemui sosok dari sang dukun naga emas. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi pada kali ini. Dan semoga si Umi Pipit diberi kesabaran dan pemahaman, bahwasanya Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga si Umi Pipit dan suaminya kembali bersemangat untuk memulai semuanya lagi dari awal untuk mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah. Amin. Assalamualaikum. Siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Doraemon. Tidak perlu. Mengganggu keterangan saya. Oke, saya kesini. Saya mau jemput itu Bu Haji Pipit. Bu Haji Pipit itu bos material. Ya. Dia lagi bangkrut, dia lagi jatuh usahanya. Saya di sini diperintahkan sama suaminya untuk jemput dia. Karena dia konon katanya sama Uyut di sini. Katanya lagi sama ritual. saya, lagi diperobati sama saya karena dia pengen kaya, lebih kaya raya. Oh, Dia begitu. kenapa di sini nggak kaya-kaya? Terus kamu sering numpakin Uyut. Sekarang jangan ceramah di sini. Kalau mau ceramah di masjid. Oh, Di sini panas. Oh, Tahu? kenapa di sini panas? Anda waras nggak Anda? Situ yang tidak waras. Lah, kenapa saya tidak waras, Uyut? Berarti di situ gila. Kenapa saya gila, Uyut? Harus bilangnya begitu dengan saya. Terus apa lagi tuh wanita di sini, kamu di sini? Kenapa lagi minta kembali di sini kamu? Bukan urusan kamu. Parah aja, Uyut. Berdiri kamu, Uyut. Berdiri nih. Keluar. Kamu ngobrol di luar. Sama kamu keluar. Gak ada urusan saya sama perempuan. Itu lagi apa perempuan? Di dalam lagi diapain? Dia lagi minta perobatan sama saya supaya dia kaya. Oh, terus dunya-dunya dong. Iya. Oh, dunya-dunya. Karena kan dia itu orang susah. Perlu saya tolong. Andanya sudah nggak susah gitu. Andanya sudah kaya. Saya walaupun tidak kaya, yang penting saya bisa menolong orang. Nggak usah kayak Begitu gitu. aja. Nggak usah beralibi seperti itu. Anda nggak waras. Anda jahat, itu Bu Haji ditumpak-tumpakin. Dia punya suami loh Jangan ya. fitnah begitu. Oh, jangan fitnah. Saya ini asli. Naga Mas lagi merobati. Ya, Supaya dia kaya raya, berlebihan harta bendanya. Itu yang dicari dia. yang dicari dia apa, Uyut? Saya punya ilmu begitu, saya kasihkan dengan dia. Uyut nggak waras, Uyut. Di Tutup, situ yang mengatakan yang tidak waras. tutup nih tempat-tempat kayak gini. Anda jangan bodoh-bodohin orang dong. Bodohin bagaimana? Saya tidak bodohin orang. Yang bodohin lah itu, masa ikan ngasih duit. Dari mana ikan digoreng aja dimakan enak. Marah kamu. Bisa marah bagaimana? Ya marah saya, Pak. Oh marah? Ceritanya dari mana ikan bisa ngasih duit? Ya, itu karena kan ciptaan saya sendiri. Bukan karena Allah kalau saya. Saya tidak bawa Allah. Saya punya sendiri. Oh, punya sendiri apa kamu? Punya Tuhan sendiri gitu. Iya, Mana Tuhan kamu? Siapa? Tuhan saya Naga Mas. Oh, Nagama. Iya. Ajar sama saya kamu. Jadi mau apa? Ya kamu maunya apa? Berarti menantang saya ke sini. Ya, Siap.
Muntahin semua ilmu setan. Keluarin. Terus. 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 Baca istighfar. Duduk. Terus. Baca istighfar. Terus. Bangun. Keluar kamu. Ikut saya terus. Apa adanya.